Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Tanpa terasa hari berjalan begitu cepat, tetapi di sisi lain kita juga mulai jenuh ya, karena rasanya hari berjalan lambat. Inilah yang bertentangan dalam diri kita. Ketika kita tidak selalu mengenakan manusia baru, maka akan timbul pertentangan di dalam diri kita sendiri. Yang satu merasa jalannya hari begitu lambat, ya mau kemana-mana tetap susah. Oleh karena itu mari kita belajar dari firman Tuhan, bagaimana kita tetap menjadi manusia baru yang Tuhan berkati dalam kehidupan kita. Mari kita akan awali dengan berdoa. Tuhan Yesus, tidak jarang kami merasakan hari berjalan begitu cepat, tetapi kadang-kadang kami juga merasakan jalan yang begitu lambat. Rasanya ketika kami mau bergerak apa-apa susah, apa-apa tidak berkenan, kok tidak segera berganti hari. Tetapi ketika kami melihat bahwa hari berjalan dengan terus dan tanggal berganti, kami sadar bahwa waktu-waktu kehidupan terus berjalan dengan cepat. Oleh karena itu ajarkan pada kami untuk kami tetap menjadi anak-anak Tuhan di dalam kehidupan yang Tuhan karuniakan. Berfirmanlah supaya melalui firman Tuhan ini, hikmat-Mu turun atas kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bacaan kita dari surat Kolose pasal 3 ayat 5-17. Surat Kolose pasal yang ketiga ayat 5 sampai dengan 17. Karena itu, matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Tetapi sekarang, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khalidnya. Dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang Skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Hendaklah perkataan Kristus diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, sehingga kamu dengan segala hikmat mengajar dan menegur seorang akan yang lain, dan sambil menyanyikan mazmur dan puji-pujian dan nyanyian rohani, kamu mengucap syukur kepada Allah di dalam hatimu. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah
Bapa kita. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada seorang muda yang memulai usaha untuk membantu ekonomi keluarga. Pada awalnya memang dia bekerja ikut orang, tapi ketika satu demi satu orang tuanya sakit, dia harus pulang ke kotanya dan merintis pekerjaan baru. Dia mencoba untuk meneruskan usaha orang tuanya yang selama ini bisa membiayai keluarga, termasuk dia dan 2 adiknya. Tapi ketika kedua orang tuanya mengalami kecelakaan dan akhirnya harus istirahat di rumah, maka dialah yang melanjutkan. Dengan sedikit merenovasi, rumah makan kuno yang kecil itu dibuat menjadi lebih apik. Dan sekarang dinamakan sebagai kafe. Katanya generasi sekarang itu sukanya kafe daripada warung atau rumah makan, ya. Nah, pemuda ini memulai dengan kafe yang baru. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, dia tunggu dengan rajin supaya kafenya itu semakin maju. Tapi nyatanya nggak bisa maju. Ya mandek di situ. Kalau untuk sekedar makan, ya bisa, tapi untuk pengobatan kedua orang tuanya, pemuda ini sangat berat. Apalagi kedua adiknya masih melanjutkan pelajaran. Oleh karena itu dia selalu menangis di hadapan Tuhan. Tiap hari dia tekun berdoa, bertanya apa yang harus dia lakukan. Dia membutuhkan sejumlah biaya supaya bisa memberikan pengobatan dan makan bagi keluarganya, artinya orang tua dan adik-adiknya. Dia tidak memikirkan dirinya untuk cari pacar, apalagi punya istri. Ya. Dia berpikir kalau ekonomi sudah bagus, baru nanti dia akan berpikir untuk dirinya. Nah, beberapa waktu berjalan, sampai 1,5 tahun, pemuda ini sudah hampir putus asa. Ya. Lalu dia katakan, Tuhan, saya mau tutup aja deh kafe ini, tidak mencukupi. Lalu saya harus berbuat apa? Apakah harus saya jual? Lalu saya usaha baru? Nah, dalam pergumulan itu, satu malam ketika kafenya sepi, datanglah seorang pemuda. Nah, anak muda ini berpakaian lusuh, berwajah lesu. Dia masuk ke kafe itu dan berkata, apa boleh saya minta segelas air? Lalu si pemilik kafe itu bingung, kamu siapa? Saya mahasiswa yang belajar di sini tetapi terus terang kehabisan biaya. Saya mahasiswa seni lukis. Saya masih punya banyak peralatan, tapi yang nggak bisa dijual. Ya. Siapa yang mau beli dalam situasi ekonomi susah seperti ini? Lalu pemuda pemilik kafe itu mengatakan, oh boleh, kamu mau teh hangat atau es teh? Pemuda tamu itu mengatakan, saya minta es teh manis saja. Wah, diberi segelas es teh manis. Ya. Ketika dia sedang minum, yang pemilik kafe itu tanya, kamu udah makan belum? Diam saja pemuda ini, oh belum ya, masih ada makanan di tempatku. Ya warungku juga sepi, jadi kalau sepiring aja masih ada. Diberikanlah sepiring makanan kepada pemuda tamu tadi. Lalu mereka terlibat dalam pembicaraan. Sama-sama pemuda yang sedang lesu, apalagi karena ekonomi yang susah. Saling curhat. Lalu pemuda mahasiswa atau yang biasa melukis itu mengatakan begini, boleh enggak? Sebagai tanda terima kasihku, aku besok akan ngelukis nih. Dindingmu ini terlalu polos ya. Kalau dikasih kalender kebanyakan juga nggak bagus. Aku gambarin aja. Nah, aku gambarin supaya menarik, supaya orang yang datang ke sini juga rasanya seger. Lalu bayar berapa? Nggak usah bayar. Nah, selama aku melukis, kamu sediakan aku makan 1 piring aja. Ya, dipikir-pikir, ya oke lah sudah gitu ya, sambil menolong. Lalu pemuda pemilik kafe itu mengatakan, iya kalau laku, kalau enggak, tapi ya sudahlah, aku masih bisa kasih makan dia 1 piring, silahkan. Ya, jadi pemuda itu datang, lalu mulai melukis. 1 lukisan jadi dalam seminggu, ternyata bagus ya. Lalu pembeli itu mulai bilang, lukisanmu bagus tuh. Siapa yang ngelukis? Ini dia, orangnya masih di sini. Gitu ya. Udah kenalan, siapa tahu rezekimu. Pemuda pelukis itu hanya senyum saja. Ya. Dia mengatakan, ya saya masih berpikir ini di sini nanti mau dilukis lagi apa ya. Nah, beberapa bulan terjadi, lalu dinding kafe itu menjadi sangat indah dan disitulah pembeli mulai banyak. Karena terdengar dari mulut ke mulut bahwa kafe itu sekarang segar.
ya pemandangannya bagus gitu ya. Ya makanannya mungkin biasa, tetapi sekarang pemuda pemilik kafe itu juga mulai meningkatkan mutu makanan. Sehingga orang yang datang itu makin lama makin banyak. Nah, kemudian pemuda yang melukis itu mengatakan, aku akan melukis di sini seekor burung bangau yang menarik sekali, gitu ya. Burung bangau, bukan burung cendrawasih yang menarik atau burung lain yang lebih bagus. Kemudian pelukis tadi mengatakan, ya sudah, kamu maunya apa? Akhirnya si pemilik kafe, ya sudah, kalau kamu bisa bangau ya bangau juga nggak apa-apa lah. Ya. Akhirnya pelukis muda tadi mulai melukis burung bangau. Selesai melukis dia katakan begini, semua dinding ini sudah penuh. Ya. Dan karena itu saya pamit. Ya. Besok saya tidak akan datang lagi kemari. Kamu sudah memberi saya makan dan sedikit uang, saya bisa melanjutkan kuliah saya. Terima kasih. Persahabatan kita tidak akan berakhir, tetapi pekerjaan saya sudah berakhir. Satu hal dikatakan, kalau malam hari antara jam sekian sampai sekian, bangau ini akan menari. Pemilik kafe kaget, mana bisa gambar lukisan menari. Si pelukis hanya senyum saja dan pergi. Ketika malam tiba, lalu pada jam yang ditentukan, yaitu jam makan yang rame, tiba-tiba benar, bangau itu mulai bergoyang, mulai menari, dan itu menarik perhatian banyak orang. Semua bertepuk tangan, ajaib, ajaib, ajaib. Kamu pakai apa, lampu apa, dan teknologi apa yang menjadikan bangau itu kok bisa seperti hidup gitu. Kemudian pemilik kafe mengatakan, saya juga tidak tahu, itu hanya pelukis yang tahu. Gitu ya. Nah, akhirnya kafe itu sangat ramai, terutama ketika jam bangaunya menari. Ya. Pemuda itu mulai bisa menghidupi keluarga. Sampai satu saat datang seorang kaya yang kikir, yang jahat, yang bengis. Dia kepingin tahu bangau menari itu seperti apa, tetapi belum jamnya. Ya, belum jamnya. Lalu dia katakan, coba suruh nari. Oh, enggak bisa. Dia hanya bisa nari pada waktu jam tertentu. Harus bisa. Saya orang kaya. Saya borong semua makanan di sini. Paksa terus. Akhirnya pemilik kafe itu bingung. Dia tanya sama lukisan itu, bangau, bisakah kamu menari pada jam yang belum harusnya menari? Bangau itu tiba-tiba menggerakkan tubuhnya dan menari. Wah, orang kaya itu kaget. Ini berapa harganya? Akan saya beli. Saya harus bisa memiliki bangau ini. Ya, biasa orang kaya ya. Nah, lalu pemilik kafe itu mengatakan, saya tidak menjualnya. Tidak bisa itu diambil dari dinding itu. Nah, dirusak dindingnya. Wah, terjadi pertengkaran hebat. Tiba-tiba pelukis muda itu datang. Lalu dengan tenang, dia melepas bangau itu dari dinding di mana dia melukis. Kemudian dia katakan, aku besok akan melukis yang lain. Sekarang bangau ini sudah mati. Mati karena dia dipaksa oleh kerakusan seorang manusia. Mati karena dia harus menari bukan pada waktu dia hidup. Akhirnya dia bawa pergi. Orang kaya itu terkejut. Pemilik kafe menangis. Terjadi keributan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, cerita ini menarik sekali. Bahwa ada dua persahabatan yang tulus. Ya, saling berbagi. Pelukis muda butuh makan, sementara pemilik kafe butuh kesegaran baru. Akhirnya terjadi kerjasama yang baik, dua-dua bisa hidup tanpa keserakahan, tanpa iri hati. Yang ada adalah perjalanan kasih. Tetapi ketika datang manusia rakus, orang jahat, orang nyinyir, orang yang kejam, orang yang ingin menang sendiri, egonya tinggi, merasa punya uang, hancur semua itu. Nah, kita belajar. Manusia baru yang Tuhan karuniakan seharusnya melambangkan dua pemuda tadi. Sujud di hadapan Tuhan dengan iman. Mereka berdua tetap menangis di hadapan Tuhan dengan pekerjaan yang sederhana. Kafe sederhana, lukisan sederhana, tetapi semua dikerjakan di dalam roh kehidupan Kristus. Persahabatan yang indah, cinta kasih yang tulus. Akhirnya terjadilah keajaiban. Tetapi keajaiban itu menjadi rusak ketika ada dosa berkuasa kembali.
Dan kedua pemuda ini tidak berdaya untuk mengusir dosa dari hadapan mereka. Nah, itulah yang seringkali terjadi. Kita lupa menghadirkan kuasa Kristus, lupa menghadirkan manusia baru kita. Bagaimana seharusnya pemilik kafe itu berbicara dengan tenang, dengan damai kepada orang kaya, supaya dia sadar, bukan dengan emosi dan marah. Tapi kuasa Kristus terlupakan. Manusia baru terlupakan. Karena apa? Karena pemilik kafe juga tidak ingin kehilangan bangau itu. Jadi ada rasa ego juga ya, ketakutan bahwa rezekinya akan hilang. Nah, disinilah manusia seringkali berperang, berawal dari masalah rezeki, kekayaan, jabatan. Ya. Akhirnya terjadi permusuhan, bahkan kematian yang menakutkan. Oleh karena itu firman Tuhan mengajarkan kepada kita di tengah ekonomi yang belum pulih seperti ini, mari kita tetap menjalin persahabatan supaya terjadi cinta kasih dan damai sejahtera, kehidupan bersama, saling berbagi. Ya, bukan menjadi serakah, bukan menjadi orang yang nyinyir, yang suka mengkritik orang lain, yang suka marah pada orang lain, yang menghakimi orang lain, tetapi kita saling menopang satu dengan yang lain. Itulah manusia baru. Kalau manusia baru itu terus-menerus kita kenakan, kuasa kehidupan akan terjadi. Maka kuasa itulah yang akan menghidupkan saudara, saya, dan orang-orang di sekitar kita. Ketika iblis mencoba datang untuk menghancurkan kuasa Yesus, maka harus kita lawan. Kita tidak perlu marah. Biarlah kuasa kehidupan Kristus itulah yang mengalahkan kuasa iblis. Dan ketika kita menang, maka kita bisa menikmati kembali hidup yang baik. Jadi lanjutkanlah kehidupan ini, belajarlah dari peristiwa bangau atau tarian bangau, tetapi kita mau melihat bagaimana kita harus bersikap di tengah kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, seringkali kami kembali mengenakan manusia lama. Kami menjadi orang yang serakah, terlebih lagi ketika ekonomi susah. Kami hanya memikirkan diri kami dan keluarga kami tanpa mempedulikan orang lain, bahkan kami menginjak sesama kami. Ampuni kami. Biarlah kuasa manusia baru terus-menerus ada pada kami, supaya kehidupan Kristus juga ada pada kami. Dan kuasa kehidupan Kristus itulah yang akan menjadikan hidup kami penuh dengan damai, penuh dengan berkat Tuhan, dengan sukacita yang melimpah, dan kami boleh menjadi saksi Tuhan yang hidup. Berkaryalah ya Tuhan, kiranya Roh Kudus menolong kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Aku tahu kan hari esok mungkin langit kan gelap, tapi Dia yang berkasihan melindungiku tetap, meski susah berjalan.